Film cerita seru 8. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore dan selamat malam ya. Selamat datang di channel Film Cerita Seru atau FCS. Channel ini ada untuk kamu yang suka dunia film dengan cerita yang menarik. Yuk mari kita check it out bersama langsung ke filmnya. Film The Blind Swordsman, Zatoichi, 2003, langsung membuka cerita dengan suasana desa kecil di Jepang yang kelihatannya tenang, tapi sebenarnya penuh masalah, ibarat tetangga yang kelihatan ramah tapi ternyata suka ngutang. Desa ini dikuasai oleh geng kriminal. Disinilah kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, yaitu Zatoichi yang diperankan oleh Takeshi Kitano. Dia adalah pria buta, tapi jangan salah, kemampuan pedangnya itu bukan kaleng-kaleng. Kalau orang lain lihat pakai mata, dia lihat pakai insting level dewa. Zatoichi ini sehari-harinya menyamar jadi tukang pijat keliling, santai, ramah, kadang suka berjudi juga, ya, manusiawi lah, walau jago pedang tetap butuh hiburan. Saat dia masuk ke desa, suasana langsung terasa beda, bukan karena dia bawa aura mistis, tapi karena dia bisa mencium kalau ada yang tidak beres, seperti detektif tapi versi buta dan bawa pedang. Di desa itu, ada dua geisha misterius yang ternyata bukan sekadar penghibur, mereka punya masa lalu kelam dan misi balas dendam, salah satunya diperankan oleh Michio Okusu. Di sisi lain, ada juga karakter samurai yang sedang jatuh miskin, diperankan oleh Tadanobu Asano. Dia ini kompleks, dulunya terhormat, sekarang jadi seperti orang yang kehilangan arah hidup, kerjaannya jadi pengawal untuk orang jahat, tapi hatinya masih ada sisi baik. Jadi di awal film ini, kita sudah dikasih beberapa benang cerita. Zatoichi si pendekar buta misterius. Desa yang dikuasai geng kriminal. Dua geisha dengan dendam masa lalu. Samurai miskin yang hidupnya lagi kacau. Dan semuanya, perlahan akan saling terhubung. Nah, di bagian tengah film mulai panas, bukan panas karena cuaca, tapi karena konflik makin menggila. Geng kriminal di desa itu dipimpin oleh bos yang kejam, mereka memeras warga, bikin hidup rakyat sengsara, kalau ada yang melawan, ya siap-siap saja. Zatoichi yang awalnya cuma lewat mulai ikut campur, bukan karena dia sok pahlawan, tapi karena dia tidak tahan lihat ketidakadilan, apalagi dia tahu warga desa hidup dalam ketakutan. Sementara itu, dua geisha mulai menjalankan rencana balas dendam mereka, ternyata dulu keluarga mereka dibantai oleh geng yang sama, jadi, ini bukan sekadar drama, ini dendam yang sudah dipendam bertahun-tahun. Yang bikin menarik, film ini tidak cuma serius, ada juga momen-momen unik, bahkan lucu, misalnya adegan pekerja desa yang bekerja sambil membuat ritme seperti musik, ini ciri khas gaya penyutradaraan Takeshi Kitano yang suka menyelipkan seni dalam kekerasan. Samurai yang diperankan Tadanobu Asano juga mulai diuji, dia dihadapkan pada pilihan. Tetap bekerja untuk orang jahat demi uang, atau mengikuti hati nurani. Konflik batin ini bikin karakternya jadi lebih dalam, bukan sekadar jago pedang, tapi juga manusia yang lagi kehilangan arah. Dan tentu saja, aksi pedang mulai bermunculan. Zatoichi menunjukkan kemampuannya, gerakannya cepat, presisi, dan seringkali musuhnya sudah kalah sebelum sadar apa yang terjadi, ibarat loading game 100% tapi lawan masih buffering. Momen penting yang wajib kamu tahu. Beberapa momen penting di film ini. Pertarungan pertama Zatoichi. Ini jadi penanda bahwa dia bukan orang biasa, walau buta, dia bisa mengalahkan banyak musuh dengan mudah. Pengungkapan masa lalu geisha. Ini bikin cerita jadi emosional, ternyata mereka bukan sekadar karakter sampingan. Konflik samurai miskin. Dia mulai mempertanyakan hidupnya sendiri, ini memberi lapisan cerita yang lebih dalam. Koreografi pertarungan. Unik banget, tidak terlalu realistis, tapi sangat artistik. Penggunaan efek darah digital. Agak beda dari film samurai klasik, terlihat seperti cairan animasi, jadi ada yang merasa aneh, tapi tetap jadi ciri khas film ini. Di bagian akhir, semua konflik akhirnya bertemu dalam satu titik. Zatoichi harus menghadapi musuh utama dan juga samurai yang diperankan Tadanobu Asano. Pertarungan mereka bukan cuma fisik, tapi juga simbol pilihan hidup. Pertarungan terakhir antara Zatoichi dan samurai ini jadi salah satu momen paling ikonik, tidak terlalu banyak gerakan, tapi penuh makna, cepat, tajam, dan menentukan. Sementara itu, balas dendam para geisha akhirnya mencapai klimaks. Ada yang berhasil, ada yang harus dibayar mahal.
Desa yang tadinya dikuasai kejahatan akhirnya mulai bebas, tapi seperti biasa, kemenangan tidak selalu tanpa luka. Zatoichi, seperti angin, datang dan pergi. Setelah semua selesai, dia tidak tinggal untuk jadi pahlawan, dia kembali melanjutkan perjalanannya. Fakta film ini di tahun rilis, 2003. Negara, Jepang. Durasi, sekitar 116 menit. Rating IMDb, sekitar 7.5. Film ini cukup sukses secara internasional dan mendapat banyak penghargaan, termasuk di festival film dunia. Kesimpulan akhir film. Film The Blind Swordsman, Zatoichi, 2003, bukan cuma soal pertarungan pedang, ini adalah cerita tentang keadilan, balas dendam, pilihan hidup, dan manusia yang mencoba tetap benar di dunia yang kacau. Zatoichi adalah karakter yang unik, dia buta, tapi justru melihat lebih jelas daripada orang lain, dia tidak mencari masalah, tapi selalu ada di tempat yang butuh keadilan. Film ini juga berhasil menggabungkan aksi, drama, dan sentuhan seni yang khas, tidak heran kalau sampai sekarang masih dianggap salah satu film samurai modern terbaik. Subscribe, like, komen dan bagikan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa mampir lagi ya di channel ini di lain waktu. Salam dari channel Film Cerita Seru. Film Cerita Seru 8.